Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hands Channel. Kali ini Hands Channel akan memberikan materi tentang implementasi prinsip-prinsip Universal Design for Learning di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Adapun materi ini kami berikan sebagai tugas dalam mengikuti diklat GTK dalam pembelajaran inklusif. Implementasi prinsip-prinsip Universal Design for Learning atau UDL di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Inklusi merupakan filosofi hidup dengan keberagaman. Filosofi ini memandu kita untuk hidup dalam keberagaman, belajar dan keberagaman dan terus mencari cara-cara terbaik untuk merespon terhadap keberagaman. Setidaknya terdapat 4 prinsip utama ketika filosofi ini diterapkan dalam praktek pendidikan inklusif. Yang pertama, menyediakan kurikulum yang menantang, menarik, dan fleksibel bagi semua peserta didik. Kedua, merangkul keberagaman dan responsif terhadap potensi dan tantangan dari setiap individu. Ketiga, menggunakan praktek reflektif dan pembelajaran berdiferensiasi. Serta keempat, membangun komunitas yang didasarkan pada kolaborasi antara peserta didik, guru, keluarga, profesional, dan lembaga masyarakat. Desain universal merupakan desain dan komposisi suatu lingkungan sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, ukuran, kemampuan, atau kecacatannya. Para arsitek dalam mendesain sebuah bangunan modern begitu sangat memperhatikan kebutuhan pengguna, yaitu dengan cara mempertimbangkan 3 hal: dapat digunakan, dapat diakses, dan inklusif. Nah, ini adalah desain universal. Dapat digunakan, kemudian inklusif, dan dapat diakses. Ini adalah 3 konsep yang harus ada pada desain universal. Ya, kalau kita lihat, ini adalah contoh tangga yang bisa digunakan oleh orang untuk masuk. Ada 2 perbedaan di sini. Ya, kalau kita lihat, tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan, tapi berguna juga untuk pengguna lain. Nah, makanya bersifat universal. Universal Design for Learning atau UDL. Konsep desain universal ini kemudian dikembangkan oleh para pendidik di Center for Applied Special Technology yang sangat membantu guru dan mengevaluasi kurikulum, menemukan hambatan dan memberikan dukungan untuk semua peserta didik. Apa yang menjadi dasar UDL? Dikembangkan berdasarkan penelitian dalam ilmu neurologi, psikologi, perkembangan, dan keberagaman cara belajar. Kalau kita lihat, nah ini adalah yang harus ada atau mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari, yaitu jaringan afektif, rekognisi, dan jaringan strategi. Dari dasar desain universal untuk pembelajaran terletak pada keyakinan bahwa guru dan pengembang kurikulum harus mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan belajar peserta didik dan melalui perencanaan pembelajaran yang efektif dengan fokus pada keterbatasan, penggunaan materi yang fleksibel, dan pembelajaran yang dapat diakses secara bermakna.
Jadi keterlibatan, fleksibel, dan bermakna. Nah, apa itu UDL? Merupakan kerangka kerja dengan seperangkat prinsip untuk belajar dan mengajar berdasarkan wawasan ilmiah tentang bagaimana manusia belajar sebagai upaya dalam meningkatkan serta mengoptimalkan pengajaran dan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam, termasuk peserta didik yang menyandang disabilitas. Adapun tujuan UDL adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berhasil, menciptakan lingkungan belajar yang menantang, bermakna, dan fleksibel yang bekerja untuk semua peserta didik, mengembangkan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan hambatan belajar, membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mahir. 3 prinsip UDL adalah: yang pertama, multiple means of engagement. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif. Mengapa kita harus belajar? Multiple means of representation. Menyediakan berbagai sarana untuk representatif, untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. Yang terakhir, multiple means of action and expression, menyediakan berbagai cara untuk berupa tindakan dan ekspresi sebagai upaya dalam mendukung cara belajar yang strategis. Menggunakan kerangka UDL dalam merencanakan pembelajaran. Bagaimana cara atau guru dapat mengambil tahapan desain universal pada bidang arsitektur. Yang pertama, advokasi. Dalam konteks desain universal untuk pembelajaran, tahapan advokasi dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi secara persuasif dalam upaya membangun kesadaran bagi semua, baik guru maupun peserta didik, mengenai konsep keberagaman. Tahap ini diharapkan dapat membangun kesadaran akan adanya kebutuhan yang beragam dari peserta didik. Yang kedua, akomodasi. Melihat desain tangga di bawah ini, arsitektur berusaha memberikan akomodasi untuk keberagaman penggunanya. Yang ketiga, aksesibilitas. Tahap aksesibilitas ini adalah tahap yang paling diharapkan, yaitu tahapan di mana terciptanya lingkungan belajar yang telah direkayasa, di mana akomodasi dan dukungan yang diberikan guru mengakomodasi keberagaman peserta didik sehingga terpenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, kita lihat ini ada keberagaman peserta didik. Ya, ini adalah contoh-contoh. Guru mengimplementasikan prinsip UDL ini dalam merancang pembelajaran. Ada beberapa hal mengenai keberagaman peserta didik, mengidentifikasi faktor yang mungkin menghambat pembelajaran, menganalisis potensi sekolah, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, fleksibel dan melibatkan peserta semua, memanfaatkan semua potensi sekolah guna menyediakan berbagai representasi sumber belajar yang variatif, memberikan kesempatan yang beragam bagi peserta didik, membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir. Ini adalah rancangan pembelajaran berdasarkan kerangka UDL. Nah, itulah tentang UDL itu, yaitu pembelajaran untuk desain atau Universal Design for Learning. Terima kasih.